Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanisha Dwita dengan NPM saya F0H024015. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bengkulu, program studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Pengetahuan. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah umum Bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai 13 dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Normanza SPD MPD dan Ibu Dika Zakia MPD. Baik, lanjut saja langsung ke materinya yang pertama. Baik, di materi pertama yaitu pertemuan 1 ada hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 dan Ayat 2. Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu dari bahasa Melayu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas, alat penghubung antara daerah dan antar budaya, lalu alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-7, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti yang dikedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, di Talang Tuo Berangka tahun 648 Masehi, dan di Kerangka Brahi tahun 688 Masehi. Sesudah sejarah perkembangan bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka, ejaan Republik atau ejaan Sawendi pada tanggal 19 Maret tahun 1947 oleh Sewandi, materi pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947. Ciri ejaan Republik yaitu 1. Pengganti huruf menjadi OE menjadi U, dan yang kedua yaitu bunyi sentak ditulis dengan K. Dan yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan dengan angka 2 dan tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan di sebagai kata depan. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Mazhuir Saleh. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa. Selanjutnya, materi pertemuan kedua yaitu Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Melihat keadaan tersebut, sebagian stakeholder harus mempunyai inovasi agar bahasa Indonesia dapat senantiasa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, agar bahasa Indonesia memiliki kedaulatannya tersendiri di negara Indonesia. Pada saat pengajuan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. 4. Alat penghubungan antara daerah dan antar budaya.
Lalu fungsi bangsa Indonesia sebagai bahasa daerah. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat penghubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Selanjutnya, materi pertemuan 3 dan 4 yaitu sikap berbahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian bahasa itu memiliki 2 bidang. Yang pertama yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang bersirat dalam arus bunyi itu sendiri. Bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengaran kita. Kedua, arti atau makna yaitu isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi terhadap hal yang kita dengar. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional yang sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat penghubung antar budaya dan alat penghubung antar daerah. Sikap adalah suatu fenomena atau kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Hal serupa diungkapkan Triandis melalui Cher dan Agustina pada tahun 2010, bahwa sikap adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu keadaan atau kejadian yang dihadapi. Menurut Anderson, pada tahun 2010, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sikap dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu sikap kebahasaan dan 2 sikap non-kebahasaan. Selanjutnya pertemuan 5 yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah yang disampaikan secara lisan merupakan teknik yang efektif dan populer di kalangan profesional untuk mentransfer informasi kepada pendengar dan agar informasi dapat diserap dengan baik serta mudah dipahami. Untuk mencapai tujuan ini, maka dibutuhkan kemampuan untuk mempersiapkan materi yang akan dibawakan serta bagaimana cara efektif untuk menyampaikan materi agar mencapai sasaran. Presentasi ilmiah sama halnya dengan kelompok diskusi merupakan suatu aktivitas yang hidup, bukan hanya sekedar menyampaikan informasi saja. Ada data-data penelitian belaka, namun bertujuan untuk menyatu dengan hadirin atau dengan audiens, menggunakan bahasa yang dipahami oleh audiens dan memanfaatkan waktu yang disediakan secara efektif serta kemampuan menyajikan presentasi secara menarik agar orang-orang yang mendengarkan tidak merasa bosan. Presentasi ilmiah ini juga sangat penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan public speaking serta keberanian kita untuk di hadapan orang banyak. Selanjutnya yang pertemuan 9 dan 10 ada proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rencana pekerja yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca.
untuk mengevaluasi penelitian diajukan. Proposal penelitian merupakan sebuah perangkat perencanaan yang memperlihatkan bahwa seseorang memiliki kegiatan penelitian dan berfungsi untuk meyakinkan orang lain seperti peneliti lain, lembaga penyandang dana, lembaga pendidikan, pembimbing, dan bahwa penelitian yang diusulkan layak digunakan. Ada kerangka proposal penelitian. Yang pertama yaitu identitas penelitian, ringkasan, latar belakang, tinjauan pustaka, metode, luaran dan target capaian, rencana anggaran biaya, jadwal, dan daftar pustaka. Ada dua jenis judul untuk proposal penelitian. Yang pertama yaitu indikatif. Judul yang bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Selanjutnya yaitu jenis informatif. Judul ini merupakan judul yang memberitahu pembaca tentang isi makalah yang kita miliki dan pertanyaan apa yang akan kita jawab dan hasil atau implikasi apa yang akan disampaikan. Selanjutnya sistematika proposal pertemuan 11 dan 12. Proposal terdiri dari proposal kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu proposal kuantitatif, di mana di bab 1 yaitu pendahuluan berisikan tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian yang berisikan tentang batasan dari masalah penelitian kita, terus rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Di bab 2, kerangka teori dan kerangka berpikir. Itu berisikan tentang teori yang digunakan, penelitian-penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Di bab 3 yaitu metodologi penelitian, berisikan tentang metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba instrumen, dan teknik analisis data. Di selanjutnya yaitu proposal kualitatif. Di bab 1 pendahuluan berisikan tentang latar belakang. Ini menjelaskan pentingnya objek yang dikaji berdasarkan teori, penelitian relevan, dan kebijakan, dan menjelaskan hasil observasi masalah atau potensi dan mematakan hasil penelitian relevan dari jurnal. Terus ada ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan daftar isi. Bab 2 yaitu landasan teori, berisikan tentang teori yang digunakan penelitian-penelitian relevan. Dan di bab 3-nya, metodologi penelitian, berisikan tentang metode penelitian yang menjelaskan metode dan desain penelitian, terus waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian. Itu berisikan tentang pedoman wawancara, lembar observasi, dokumen, dan atau handicap. Terus uji keabsahan data atau member check. Lalu ada teknik analisis data yang berisikan dengan redukasi data, display data, interpretasi, dan kesimpulan. Mungkin itu saja penjelasan materi mata kuliah umum Bahasa Indonesia dari pertemuan 1-13. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD dan Ibu Dika Zakia MPD. Sebelum menutup videonya, saya ada sedikit pantun. Pulau Irian banyak burung cendrawasih, roti mengembang diberi ragi,
Cukup sekian, terima kasih. Semoga nanti berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.